Cerita dimulai ketika seorang polisi bernama Jong-guk, mencoba untuk berbicara dengan Yi-hyun siswa SMA yang dengan tenang duduk di tepi atap sekolah. Orang-orang mengira bahwa Yi-hyun akan melompat karena cedera kaki yang dia dialami telah merusak impiannya untuk menjadi pemain baseball. Aksi tersebut membuat siswa sekolah ditahan sementara untuk tidak pulang. Pihak sekolah beranggapan jika kepulangan siswa akan membuat Yi-hyun panik dan melompatkan dirinya. Salah satu siswi bernama Si-bom merasa terganggu dengan situasi tersebut, sehingga akhirnya dia datang menemui Yi-hyun. Si-bom menegaskan bahwa Yi-hyun memang tidak bisa lagi bermain baseball, tapi itu bukan berarti hidupnya berhenti sampai di situ, karena masa depan punya banyak pilihan. Si-bom menambahkan bahwa tidak ada salahnya mengambil resiko dalam hidup, karena menurutnya itu tidak merugikan. Si-bom meraih tangan Hyun dan mendorongnya dari atap di mana petugas sudah menyiapkan matras untuk menangkapnya. Si-bom ditahan oleh polisi yang mengira bahwa dia mencoba mencelakai Yi-hyun, tapi sebenarnya dia hanya bermaksud untuk mengakhiri kejadian tersebut secepat mungkin. Ketika Si-bom meminta bantuan kepada Hyun, untuk menjelaskan situasinya kepada polisi, Yi-hyun malah tidak menanggapinya, dan hanya bertanya kepada Si-bom apakah kamu mau menjadi pacarku. 12 tahun kemudian Si-bom akhirnya menjadi bagian dari Special Operation Unit, sebuah lembaga pertahanan yang mengatasi serangan teror, dan kasus spesial lainnya. Saat berlatih Si-bom dihadapkan dengan situasi tidak biasa di mana salah satu anggota baru di pasukannya menunjukkan gejala agresif seperti zombie, bahkan tembakan sekalipun tidak mempengaruhinya. Setelah beberapa saat anggota baru itu pun tersadar dan dia tidak mengingat apapun. Di sisi lain Hyun diceritakan telah bergabung dengan unit kepolisian bersama Jong-guk polisi yang dulu pernah berusaha membantunya di atap sekolah. Cedera di kakinya belum hilang tapi dia tetap bermain baseball sebagai pengganti di salah satu klub untuk mendapatkan uang. Hyun tergabung ke dalam divisi penyelidikan, dan di satu kesempatan dia menemukan kasus serupa dengan Si-bom di mana seorang pria ditemukan telah membunuh seseorang dalam keadaan tidak sadar. Saat memeriksa TKP Hyun menemukan obat misterius yang diduga menjadi penyebab masalahnya. Yi-hyun dan Si-bom cukup dekat untuk dikatakan sebagai teman dan hubungan mereka berjalan dengan baik sementara itu, Si-bom baru menyadari bahwa tangannya terluka saat dia bertarung dengan anggotanya. Setelah apa yang terjadi, pemerintah dengan cepat mengatasi masalah tersebut. Secara diam-diam Han Ti-sok selaku pemimpin pergerakan tersebut, membawa mereka yang terinfeksi untuk dikarantina di sebuah tempat, termasuk Si-bom yang telah berkontak fisik dengan mereka. Sebelum menjalani tahap pemeriksaan Si-bom berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Han Ti-sok hanya menjelaskan bahwa mungkin itu adalah penyakit menular tidak seperti wabah zombie pada umumnya. Mereka yang terinfeksi hanya menunjukkan gejala agresif, pada waktu tertentu dan biasanya tidak bertahan lama. Han Ti-sok menjelaskan kepada Si-bom. Begitu terinfeksi, orang kehilangan akal sehatnya dan mulai menggigit. Mereka akan merasakan dahaga yang tidak terpuaskan hanya dengan air sekalipun kembali normal, mereka akan terus mengulangi gejala tersebut. Dan Han Ti-sok menyebutnya sebagai penyakit orang gila. Di samping itu mereka juga memiliki kemampuan penyembuhan di atas rata-rata, namun mereka juga akan tetap mati jika diserang pada bagian vital. Han Ti-sok meneliti semua kejadian itu secara diam-diam. Dia tahu bahwa penyakit menular akan membuat orang-orang panik terutama setelah menghadapi pandemi COVID yang belum lama ini terjadi. Karena itulah dia tidak mengungkapkannya kepada publik. Sebelum menerima hasil tes negatif, Han Ti-sok melihat ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Luka cakar yang dia terima seharusnya sudah cukup untuk membuatnya terinfeksi tapi Si-bom tetap bertahan. Pada akhirnya Han Ti-sok dengan wewenang yang dia miliki, memberi penawaran kepada Si-bom. Dia bisa membuat Si-bom beristirahat dari kepolisian asalkan Si-bom menyumbangkan darahnya setiap 2 pekan untuk diteliti. Merasa bahwa dirinya sangat dibutuhkan Si-bom meminta Han Ti-sok untuk memberikan nilai evaluasi tinggi kepadanya, karena dengan begitu atasannya akan memberi hadiah berupa unit apartemen yang baru dikembangkan. Han Ti-sok menjelaskan bahwa nilai evaluasi tinggi belum cukup untuk menerima hadiah tersebut, setidaknya Si-bom harus menikah dan menjadi pengantin baru untuk memenuhi persyaratannya. Ketika Si-bom melihat Hyun, dia menyadari bahwa pria itu selalu berada di sisinya selama ini. Si-bom mengajaknya untuk menikah, dan itu membuat Hyun mengingat penolakan yang diterima di masa lalu. Si-bom menjelaskan bahwa pernikahan mereka akan memberikan keuntungan, walaupun ajakan pernikahan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari hati. Hyun tetap menerimanya, dan setuju untuk menjalani hidup bersama. Si-bom dan Yi-hyun akhirnya pindah ke apartemen sebagai pengantin baru. Si-bom membagikan kue beras sebagai tanda kalau dia adalah penghuni baru di sana.
Si bom menghampiri salah satu unit di mana ada anak perempuan yang bernama Sohyun. Sohyun menjelaskan bahwa penghuni apartemen ini terbagi menjadi dua, mereka yang kaya berada di lantai atas, sementara yang miskin berada di bawah. Saat hari berganti malam sebelum terbangun dari tidurnya karena suara yang terdengar dari lantai atas, Hyun memeriksanya, dan ternyata suara itu berasal dari kamar Jun Hyung yang mengaku sedang memindahkan barang-barang. Keesokan harinya, teman dekat si bom di bernama Seng Yong ternyata digigit oleh anggota baru yang terinfeksi, dan dia meminta si bom untuk membawanya ke pusat karantina untuk dites. Satu hal yang tidak diketahui si bom adalah Seng Yong berencana untuk merekam video tentang apa yang terjadi pada fasilitas tersebut, untuk dikirim kepada reporter yang menjanjikannya uang dalam jumlah besar. Seok Yong menjalani pemeriksaan, dia mengambil kesempatan untuk menyelinap dan mengikuti petugas saat mereka memindahkan orang yang terinfeksi ke dalam kontainer. Seng Yong melihat banyak tumpukan orang di dalam kontainer, dan dia merekamnya meskipun sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Seng Yong akhirnya terkunci di dalam, dan itu membuatnya putus asa. Sementara itu setelah tahu bahwa Hyun menemukan obat yang diduga menjadi penyebab terinfeksinya orang-orang, Han Ti-sok mengajak Hyun bekerja sama untuk mengungkap dari mana obat itu berasal. Hyun tidak bisa menolak, karena ternyata atasannya juga memberikan misi tersebut kepadanya. Pada akhirnya setelah melakukan investigasi, dia melakukan transaksi dengan sekelompok orang yang menjual obat tersebut secara ilegal. Para pengedar akhirnya ditangkap, tapi mereka tidak memberi jawaban dari mana obat itu berasal. Salah satu pengedar hanya berkata bahwa mereka menemukan itu dari salah satu temannya yang sudah terinfeksi. Bahkan mereka mengurung temannya itu di bagasi mobil, untuk dijadikan senjata pertahanan. Kembali ke pusat karantina, Seng Yong akhirnya terinfeksi, dan dia terpaksa harus ditahan oleh para petugas. Setelah apa yang terjadi si bom baru mengetahui bahwa selama ini orang-orang yang terinfeksi tidak diperlakukan secara manusiawi. Si bom beranggapan bahwa mereka yang terinfeksi masih memiliki kesadaran sebagai manusia, dan hidup mereka harus tetap diperjuangkan sementara Han Tae-sok menanggapi semua itu dengan logika, dan percaya bahwa apa yang dia lakukan merupakan yang terbaik. Si bom meminta Han Ti-sok untuk tidak menutupi perbuatannya, supaya pemerintah dan warga bisa memutuskan bagaimana cara mengobati mereka yang terinfeksi. Tidak lama dari itu rekaman dari pusat karantina yang sempat dikirim Sungyeon kepada reporter akhirnya muncul di berita. Pesan darurat dari pemerintah muncul di mana mereka melarang aktivitas publik untuk sementara waktu, namun pesan peringatan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh masyarakat, karena mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu, terutama ketika wabah COVID melanda. Sementara itu Hyun bergegas untuk membeli persediaan sebanyak mungkin, karena dia tahu bahaya seperti apa yang akan terjadi jika penyakit gila yang pernah dia lihat menginfeksi orang-orang kembali ke apartemen. Si bom akhirnya memutuskan untuk menggeledah apartemen Jun Hyung, karena terus menimbulkan suara yang mengganggu. Jun Hyung menjebak si bom dan mengurungnya di dalam toilet, di mana ternyata selama ini dia menyembunyikan istrinya yang sudah terinfeksi. Namun istri Jun Hyung nampaknya tidak tertarik kepada si bom, sehingga akhirnya dia mengejar sang suami. Akan tetapi dia teralihkan oleh So Hyun di tengah perjalanan. Untunglah si bom dan Hyun datang untuk membantu melumpuhkan istri Jun Hyung, sebelum akhirnya orang suruhan Han Ti-sok membawanya ke pusat karantina. Sejak saat itu penghuni lain mulai mengumpulkan persediaan dari minimarket yang ada di apartemen. Sementara itu Han Ti-sok berkata di hadapan media bahwasanya penyakit gila memang nyata, dan pihaknya sedang berjuang untuk mencari solusi terbaik. Setelah meninju Jun Hyung karena telah membahayakan si bom, Hyun menggeledah rumahnya di mana dia menemukan obat yang sama dengan yang dijual para pengedar beberapa waktu lalu. Ia memberikan obat itu kepada Han Ti-sok dan meminta kepastian kepadanya apakah obat itu benar-benar menimbulkan penyakit atau tidak. Keesokan harinya, ia mendapat kabar bahwa istri Jun Hyung dinyatakan meninggal dunia. Ia menduga bahwa dia dibunuh sebelum terinfeksi, dan orang yang paling mencurigakan baginya adalah Jun Hyung suaminya sendiri. Di pusat karantina Yi Hyun menginterogasi pengedar yang sebelumnya dia tangkap, dan terungkap bahwa obat itu dijual di pusat kebugaran basement yang ada di apartemen si bom. Obat itu bernama Nex yang dipercaya mampu meningkatkan konsentrasi, dan istri Jun Hyung adalah salah satu pelanggan yang sering membelinya. Han Ti-sok menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk mencegah penyebaran itu adalah mengisolasi kompleks apartemen, dan mengurung semua penghuni yang ada di dalamnya. Proses isolasi dilakukan secara mendadak supaya mereka yang terinfeksi tidak bisa melarikan diri. Keadaan sangat tidak menguntungkan bagi So Hyun,
Karena kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah, untunglah si Bom bersedia untuk merawatnya, dan Ibu Sohyun sangat berterima kasih, dia sangat mengkhawatirkan putrinya yang mengidap penyakit jantung. Penghuni apartemen mengadakan pertemuan di pusat kebugaran. Jumlah mereka tidak banyak karena apartemen tersebut masih baru, sementara Tisok mencari tempat dan tenaga kerja untuk menangani semua orang. Penghuni apartemen diberi waktu 1 minggu untuk bertahan. Sejak saat itulah berbagai macam karakter dan sifat manusia perlahan mulai terlihat. Seorang wanita bernama Yoon Ok dan suaminya, menjadikan pertemuan itu sebagai kesempatan untuk mempromosikan kemampuan gereja dan kepemimpinan. Mereka sangat berambisi untuk menjadi wakil para penghuni yang bisa diandalkan. Tapi nampaknya orang-orang tidak menyukai itu. Salah satu petugas kebersihan bernama Andrew menjadi pusat perhatian karena selalu memakai topeng, dan mengaku bahwa dia memiliki bekas luka memalukan di wajahnya. Penduduk lain bernama Seng Bom yang bekerja di pusat kebugaran menunjukkan gejala haus. Meski mengaku hanya mengonsumsi suplemen, ada kemungkinan dia mengonsumsi obat Nex. Hyun melihatnya sebagai tersangka yang paling mungkin terinfeksi, dan memutuskan untuk mengurungnya di pusat kebugaran. Sementara itu, para petugas kebersihan menempati unit apartemen yang masih kosong. Keesokan harinya penduduk mendapat bantuan makanan gratis. Si Bom dan orang-orang di dekatnya pergi ke atap untuk makan bersama. Hal itu adalah ketenangan terakhir sebelum bahaya mulai berdatangan, karena Seng Bom yang berpotensi terinfeksi melarikan diri. Si Bom dan Hyun mengejarnya, dan ternyata Seng Bom hanya mengambil sesuatu yang tertinggal di mobilnya. Keadaan berubah menjadi buruk, ketika penduduk dari gedung lain mulai diserang oleh orang yang sudah terinfeksi. Si Bom mendapat kabar dari Tisok bahwa gedung lain di kompleks apartemen ini sudah terinfeksi, dan satu-satunya harapan mereka adalah tetap tinggal di dalam. Namun ketika sekelompok orang yang terinfeksi mulai berdatangan dan mengincar mereka, sepertinya itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah apa yang terjadi, para penduduk menutup semua jendela pintu apartemen, dan sepakat untuk tidak keluar. Selain itu saluran telepon dan internet pun terputus. Mereka juga mulai kekurangan persediaan makanan. Sementara itu terungkap bahwa Hyun Jung telah membunuh sang istri, demi menguasai harta kekayaannya. Hyun menyadari itu, tetapi dia kekurangan bukti untuk menangkapnya. Merasa terganggu, Jung Hyun menemui penghuni lain yang berprofesi sebagai pengacara untuk meminta nasihat hukum. Dia ditemani oleh seorang wanita bernama Sang Hee yang merupakan manajer mendiang istrinya. Belakangan ini Sang Hee selalu datang ke apartemen, dan kebetulan dia juga terjebak di sana. Saat proses isolasi ini, alasan dia mendekati Jung Hyun adalah harta, dan mungkin dia juga terlibat dengan kasus kematian istrinya. Satu hal yang mengejutkan di pertemuan itu adalah Sang Hee mencoba merayu pengacara yang bahkan sudah memiliki istri itu. Keesokan harinya Hyun menawarkan uang $300 bagi siapapun yang pergi keluar untuk mengumpulkan persediaan. 3 petugas kebersihan menerima tawaran itu, sementara Si Bom dan Hyun pergi untuk memastikan apakah ada orang lain yang selamat atau tidak. Seorang blogger bernama Dong Hyun, yang sangat menyebalkan juga ikut ke dalam aksi tersebut demi sebuah konten. Setibanya di minimarket, Si Bom menemukan salah satu pekerja toko yang nampaknya tidak terinfeksi. Sementara orang-orang pergi dengan takut. Setelah melihat bercak darah, Dong Hyun malah tertarik untuk merekamnya dan akhirnya dia memancing beberapa orang yang terinfeksi. Semua orang kembali ke komplek apartemen, dengan persediaan yang cukup banyak, tetapi Nona Oh yang takut, menolak untuk membiarkan mereka masuk. Keadaan semakin kacau ketika Jun Hyun dengan sengaja memancing para zombie menggunakan ponselnya. Setelah berhasil menerobos masuk apartemen dengan selamat, Hyun segera memburu Jun Hyun dan mengoleskan darah ke seluruh wajahnya dengan kasar. Untunglah Si Bom datang menenangkan suaminya, dan memeluknya dengan hangat. Di sisi lain Dong Hyun kembali dengan perasaan senang, dan tidak sabar menunggu koneksi internet untuk memposting videonya. Namun sayang ternyata ponsel yang dia bawa sebelumnya terjatuh. Di balik sikapnya yang sangat rasional, Han Ti-sok berusaha keras untuk menemukan vaksin. Karena ternyata istrinya juga terinfeksi, padahal mereka sedang berbahagia karena sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. 6 bulan yang lalu, Han Ti-sok makan malam bersama atasannya yang merupakan Perdana Menteri. Saat itu mereka membahas tentang obat Nex dan ternyata itu adalah obat radang paru-paru yang gagal. Walau begitu obat tersebut dipercaya dapat meningkatkan konsentrasi, dan Perdana Menteri sering mengkonsumsinya. Di malam itu ketika istri Ti-sok bergabung dengan mereka untuk makan malam, efek samping dari obat Nex pada akhirnya mulai bereaksi. Perdana Menteri seketika berubah menjadi agresif, dan istri Ti-sok menjadi korban keganasannya. Pada akhirnya istri Ti-sok terinfeksi. Sementara itu, Perdana Menteri ditahan di tempat khusus di pusat karantina.
Sembari menjalani tugas negaranya secara rahasia, pada akhirnya Tisok mengetahui bahwa orang yang menyebarkan obat Nex ternyata adalah Perdana Menteri. Dia sengaja ingin membuat kekacauan supaya pemerintah tahu dan segera membuat vaksin. Tisok sedang berjuang untuk itu, karena istrinya juga terinfeksi, tapi apa yang direncanakan Perdana Menteri pada akhirnya hanya menciptakan keributan. Setelah Tisok mengumumkan penyakit gila di hadapan publik, pemerintah akhirnya turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Tisok dan asistennya Jisoo menjelaskan situasinya di hadapan para pejabat. Mereka menerangkan bahwasannya virus tersebut mirip seperti rabies yang menyebar melalui saraf dan mempengaruhi otak manusia. Penderitanya tidak menunjukkan gejala agresif. Sebelum virus mencapai otak, virus yang dinamakan Lita itu diyakini berasal dari obat Nex, dan sejauh ini penyebarannya hanya melalui kontak fisik seperti gigitan atau dicakar. Untuk mengobati penyakit tersebut, diperlukan sesuatu yang dapat menembus pertahanan otak manusia, dan itu hampir mustahil untuk dikembangkan. Tisok berbohong di hadapan para pejabat, berkata bahwa dia sedang mengembangkan vaksin dan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Tisok menjelaskan jika mereka menghentikan karantina di berbagai daerah, semua penduduk akan terinfeksi dan Korea akan hancur dalam waktu 1 pekan. Asisten Tisok tidak yakin bahwa mereka dapat mengembangkan vaksin itu. Tapi Tisok terpaksa harus berbohong karena jika dia menyerah pemerintah akan mengambil alih semuanya. Skenario terburuknya adalah orang-orang yang terinfeksi akan dibunuh jika pemerintah tahu bahwa tidak ada vaksin untuk mengobati mereka. Dan jika itu terjadi nyawa istrinya juga akan terancam. Satu-satunya harapan mereka adalah si bom, yang dipercaya memiliki antibodi untuk mengembangkan vaksin tersebut. Beban tanggung jawab yang dipikul Tisok sangat besar. Dia harus menyampingkan hati nuraninya jika ingin menyelamatkan banyak orang termasuk istrinya. Ia terus melakukan uji coba terhadap korban terinfeksi. Walaupun itu harus merenggut nyawa mereka satu persatu, bahkan dia harus membuang mereka yang dirasa tidak berguna, karena pusat karantina yang dia kelola sangat terbatas. Walaupun pernikahan si bom tidak didasari dengan cinta, pada akhirnya waktu membawa mereka untuk saling menyayangi. Mereka sangat peduli terhadap satu sama lain, dan rela mengorbankan diri untuk saling melindungi. Di sisi lain Nona Oh terus berjuang supaya orang-orang memilihnya sebagai wakil penghuni, sebuah posisi yang akan menghasilkan banyak uang. Di pusat kebugaran Sengbom yang diduga terinfeksi masih diborgol, di mana Jungkook selalu mengawasinya, namun pada akhirnya terungkap bahwa dia memang terinfeksi. Setelah keadaannya berubah menjadi normal, Sengbom mengakui semuanya, bahwa dia menjual obat Nex bersama teman-temannya, dan dia juga mengonsumsi obat tersebut. Sengbom terus diawasi. Ketika para penghuni berdiskusi apakah dia harus dikeluarkan atau tidak, mereka pun melakukan pemungutan suara, menghasilkan angka seri, sebelum akhirnya Sehun pria aneh yang selalu menggunakan APD datang dan memilih untuk menahannya di dalam. Setelah masalah diselesaikan orang-orang bergantian untuk mengawasi Sengbom secara bergantian. Si bom sangat berterima kasih kepada Sehun karena telah membantu mereka memperjuangkan hidup korban yang terinfeksi. Sehun menjadi sedikit terbuka kepada si bom yang pernah memberinya kaos militer, sesuatu yang sangat dia sukai. Sehun bercerita bahwa dia terobsesi dengan sesuatu yang berbau apokaliptik, dan dia percaya bahwa sekarang bumi dalam bahaya, karena itulah dia sedang mengumpulkan peralatan untuk bertahan hidup sebanyak mungkin. Bahkan dia telah menimbun banyak ransum sebelum fenomena penyakit ini muncul. Sementara itu Hyun mendapat kabar dari si bom bahwa Sehun pria yang menggunakan APD itu pernah membeli pil Nex dari temannya. Keadaan menjadi sangat menegangkan ketika So Hyun berkata bahwa si bom pergi ke lantai 15 bersama Sehun. Sementara itu Dong Hyun mendapat kabar dari gadis penjaga toko, bahwa dia melihat ponselnya terjatuh. Dong Hyun meminta bantuan gadis bernama Boram itu untuk mengambil ponselnya dan dia berjanji akan memberinya sejumlah uang. Ketika Boram menemukan ponselnya, dia dihadapkan dengan pria terinfeksi yang kemudian mengejarnya dan masuk ke apartemen. Keadaan menjadi kacau ketika orang-orang yang terinfeksi mulai berdatangan, dan kerusuhan itu pada akhirnya membuat seorang pria terinfeksi, dia adalah Samit, kakak dari penghuni bernama Hyun Kyu. Setelah apa yang terjadi ternyata Hyun hanya salah paham. Sehun sama sekali tidak menunjukkan gejala terinfeksi dan istrinya hanya menikmati beberapa ransum yang disuguhkan di apartemen Sehun. Beberapa orang yang terinfeksi kembali normal, tapi mereka tetap berusaha mencari mangsa, sebelum mendapati salah satu dari mereka mengincar So Hyun, tetapi akhirnya dia pergi meninggalkan gedung setelah diancam. Sementara itu kakak Hyun Kyung menghilang setelah dia tergigit. Dua dari mereka yang terinfeksi menyudutkan Jungkook dan suami Nona Oh. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Salib yang dibawa suami Nona Oh mampu menangkal serangan, dan akhirnya mereka selamat. Setelah tahu apa yang terjadi,
Hyun datang menemui Dong Hyun dan Boram untuk memeriksa apakah mereka terinfeksi atau tidak. Ingin menegaskan bahwa kecerobohan mereka telah membahayakan nyawa orang dan membuat kakak Hyun Kyung menghilang entah kemana. Masalah lain datang dari Seng Bom yang berhasil melepaskan diri, dan akhirnya mengamuk menyerang si Bom dan Hyun, tetapi Han Tisok datang dan membunuhnya seketika. Tisok menjelaskan bahwa dia datang untuk menemui So Hyun karena ibunya ada di pusat karantina. Tetapi nampaknya itu hanya alasan karena tujuan dia sebenarnya adalah memeriksa si Bom. Hyun bercerita bahwa luka cakar di tangan si Bom tak kunjung pulih dan itu mengindikasikan bahwa sepertinya si Bom memang memiliki antibodi. Di apartemen Tisok menjelaskan bahwa seluruh kota sedang dalam keadaan darurat militer, sehingga mereka yang bertahan di apartemen harus berjuang lebih keras, karena dalam 4 hari ke depan listrik dan pasokan air akan diberhentikan. Di satu kesempatan Tisok membawa si Bom setelah menyuntiknya dengan obat bius. Dia berencana untuk menguji si Bom secara paksa karena kehabisan waktu. Bahkan dia sudah siap untuk mengorbankannya jika memang dibutuhkan. Hyun yang menyadari itu mengejar Tisok dan menghadangnya ketika sekelompok tentara sudah siap untuk menembak. Untunglah si Bom lebih tangguh dari dugaan. Dia berhasil bertahan melawan obat bius yang bahkan mampu melumpuhkan seekor gajah. Tisok menyerah ketika si Bom mengambil pistol dan menyandranya di hadapan pasukan militer. Pada akhirnya Tisok yang putus asa mencoba mencari jalan lain, dan hanya meminta si Bom untuk menyumbangkan sampel darahnya. Si Bom setuju, karena dia juga ingin membantu menemukan vaksin. Walau begitu bukan berarti si Bom akan selamat, karena bisa saja virus yang ada di dalam tubuhnya bermutasi dan menginfeksi otaknya. Menyadari hal itu Hyun meminta beberapa senjata dari Tisok untuk melindungi istrinya, karena dia adalah satu-satunya aset berharga bagi negara. Sementara para penduduk bertahan di apartemen tanpa listrik dan air, Tisok menggunakan sampel darah si Bom untuk merumuskan obatnya dan sepertinya berhasil, karena beberapa subjek menunjukkan sedikit peningkatan. Di apartemen Kyu Hyun akhirnya ditemukan dalam kondisi terluka. Sang adik yang tidak tega membawanya masuk dan menyembunyikannya di apartemen. Hingga akhirnya Hyun dan si Bom mengetahui hal tersebut. Pada akhirnya Hyun menjelaskan bahwa Hyun Kyung dan kakaknya harus tetap di rumah selama masa karantina. Keadaan menjadi sangat rumit ketika pemerintah mengumumkan bahwa pemutusan listrik diperpanjang tanpa batas waktu. Nona Oh secara sepihak memutuskan untuk membagi makanan yang mereka kumpulkan sebelumnya hanya kepada para penghuni. Para petugas kebersihan tidak terima karena mereka juga sudah mempertaruhkan nyawa untuk mengumpulkan makanan tersebut. Semua orang mulai menunjukkan sifat asli mereka, dan saling berjuang untuk mempertahankan hidup masing-masing. Kembali ke apartemen, Jungkook melihat bekas luka di tangan si Bom dan dia merasa keberadaannya dapat membahayakan dirinya juga, sehingga akhirnya dia menjadi sangat berhati-hati. Sementara itu, Dong Hyun akhirnya tahu bahwa selama ini ibunya sudah terinfeksi, dan sang ayah selalu menyembunyikannya di kamar. Ibu Dong Hyun terinfeksi setelah dia tercakar oleh istri Jung Hyun yang saat itu sedang mengejar suaminya. Dengan tega Dong Hyun membawa semua makanan di rumah dan membawanya pergi ke tempat lain untuk mengungsi. Dia datang untuk tinggal bersama para petugas kebersihan dan berjanji akan membagikan makanannya juga. Di sisi lain hubungan si Bom dan Hyun semakin dekat. Mereka mulai sering bercerita tentang masa lalu di sela-sela kesempatan, dan itu membuat mereka mulai memahami satu sama lain. Bahkan Hyun mengaku bahwa sosok yang telah membantunya melupakan dunia baseball adalah si Bom. Perkataannya 12 tahun lalu membuat Hyun mulai memahami arti hidup dan dia sangat bersyukur bisa bertemu dengannya. Para penduduk akhirnya mengetahui keberadaan Sung Min yang terinfeksi. Mereka mendesak Hyun untuk mengurungnya di pusat kebugaran, karena begitulah peraturannya. Di tengah kekacauan Hyun akhirnya mengetahui bahwa selama ini, Jung Hyun berusaha membuat orang-orang di apartemen terinfeksi terutama kepada dirinya dan si Bom. Jung Hyun akhirnya ditangkap tetapi Nona Oh menggagalkan aksi tersebut. Satu hal yang tidak terduga adalah Jungkook kini berada di pihak Nona Oh dan suaminya, yang dirasa bisa memberikan perlindungan. Jungkook khawatir jika sewaktu-waktu si Bom akan berubah karena bekas luka yang ada di tangannya membuatnya takut. Di pusat karantina para petinggi yang terinfeksi menggunakan kekuasaan mereka untuk merebut vaksin yang baru saja dikembangkan oleh Tisok. Tisok tahu bahwa para petinggi akan menggunakan vaksinnya untuk berbisnis, sehingga dia menyembunyikan formula yang asli dan terus berusaha menyempurnakannya. Kembali ke apartemen si Bom kecewa kepada Jungkook, sementara Hyun berusaha memahami bahwa temannya itu hanya merasa takut. Ia menegaskan bahwa Jungkook harus berhati-hati kepada orang yang baru saja dia kenal, karena mereka tidak bisa dipercaya. Nona Oh merasa bahwa kehadiran Sebum dan Hyun menghalangi ambisinya untuk menjadi perwakilan apartemen. Begitu juga dengan Jung Hyun yang sangat ingin menyingkirkan pasangan tersebut, karena selalu berusaha menangkapnya.
Karena itulah mereka bekerja sama dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengusir mereka. Si bom marah karena merasa tersudutkan. Si bom datang menemui para penghuni, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terinfeksi sejauh ini. Mereka yang terinfeksi tidak bisa menahan diri jika melihat darah, dan si bom berusaha membuktikan itu. Hyun meraih pisau dari tangan si bom dan melukai tangannya sendiri. Ketika darah bercucuran terungkap bahwa orang yang sebenarnya terinfeksi adalah Bora. Setelah apa yang terjadi, Bora mengaku bahwa dari awal dia sudah terinfeksi dan dia terpaksa berbohong supaya penghuni apartemen membiarkannya masuk. Sejauh ini ada 2 orang yang terbukti telah terinfeksi, mereka adalah Sung Min dan Boram. Sementara ibu Dong Hyun masih bersembunyi, dan orang-orang tidak mengetahui. Jungkook akhirnya meminta maaf dan si bom kembali menerimanya untuk tinggal di apartemennya. Di tengah kepanikan tersebut, terungkap bahwa sebenarnya suami Nona Oh juga sudah lama terinfeksi. Nona Oh yang baru mengetahui itu terkejut, dan dia bersembunyi ketika suaminya mulai mengamuk. Untunglah si bom dan Hyun berhasil melumpuhkannya, ketika dia berusaha memangsa orang-orang, namun sayang suami Nona Oh meninggal ketika dia melepaskan diri dan terjatuh ke dasar apartemen. Orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Jun Hyun, tapi dia tidak mengakuinya. Di pusat karantina, Tisok menemui Perdana Menteri dan menjelaskan kepadanya bahwa negara sudah menganggapnya mati. Kenyataannya dia diikat dan menjadi subjek penelitian. Tisok mengambil alih operasi sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat itu terungkap bahwa upaya karantina di apartemen merupakan bagian dari eksperimen untuk melihat bagaimana virus bermutasi, dan itu sebabnya para penduduk tidak diizinkan untuk pergi. Sementara itu di apartemen Sehun menjadi bulan-bulanan penduduk, karena memiliki banyak persediaan, mereka menuntut Sehun untuk membagikan makanannya atas dasar kemanusiaan. Si bom berusaha menjadi penengah dan Sehun meminta waktu untuk memutuskan apakah dia akan membagikan makanannya atau tidak. Setelah sekian lama terbaring lemah, istri Tisok akhirnya mengalami kemajuan. Setelah mendapat obat pertama yang dikembangkan dari darah si bom, sekarang Tisok dihadapkan dengan pilihan sulit, antara menyelamatkan istrinya atau anaknya, dan anaknya mungkin saja sudah terinfeksi sejak dalam kandungan. Di sisi lain Hyun menyembunyikan fakta bahwa dia telah terinfeksi sejak pertarungan terakhir dengan suami Nona Oh. Masalah terus berdatangan di antara para penduduk. Kali ini Sehun tiba-tiba menghilang dan meninggalkan surat yang menjelaskan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan berpesan agar makanannya dibagikan kepada para penduduk. Keanehan lain muncul ketika salah satu petugas kebersihan ditemukan meninggal dunia. Semua itu seolah menjelaskan bahwa Sehun telah terinfeksi dan dia pergi melarikan diri setelah menyerang petugas kebersihan. Sementara itu pria pengacara akhirnya berselingkuh dengan Sang Hee, dan mereka menyempatkan diri untuk berduaan di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Sang istri yang menyadari itu sangat kecewa kepada suaminya. Sisi lain Tisok dihadapkan dengan kondisi istrinya yang tiba-tiba memburuk. Dia terpaksa menggunakan sampel vaksin terakhir untuk menyelamatkan istrinya, sementara pihak pemerintah terus mendesaknya untuk menyerahkan vaksin yang dia kembangkan. Akhirnya Tisok memutuskan untuk menjemput si bom dan mengambil sampel darahnya lagi. Di saat yang sama Hyun mengambil keputusan untuk menyerahkan si bom dan So Hyun ke pusat karantina. Dia khawatir kondisinya akan semakin buruk, dan membahayakan orang yang dia sayangi. Hyun memanggil Tisok dan berkata padanya bahwa besok dia akan membawa si bom menuju gerbang pada pukul 1 siang. Keesokan harinya misteri kepergian Sehun akhirnya terungkap, dan ternyata dia tewas dibunuh oleh seseorang. Di saat yang sama pusat karantina menjelaskan bahwa ada seseorang yang tinggal di apartemen menggunakan identitas palsu. Mereka menjelaskan bahwa pihak administrasi baru memeriksa masalah tersebut karena terhalang oleh kesibukan. Pada akhirnya si bom dan Hyun tahu bahwa dalang dibalik kejadian itu adalah Andrew, yang selama ini selalu menutupi wajahnya dengan topeng. Ia adalah pembunuh yang sudah lama dicari pihak kepolisian. Di saat yang sama Andrew menerobos masuk ke apartemen si bom lalu menyerang Jungkook yang sedang menjaga So Hyun. Si bom dan Hyun tidak bisa berbuat apa-apa, karena Andrew sudah merebut satu-satunya pistol dan telepon satelit yang mereka miliki. Saat itu terungkap bahwa Andrew lah yang telah membunuh petugas kebersihan, dan membuat kematian itu seolah-olah perbuatan Sehun. Keadaan di apartemen menjadi rumit ketika Andrew menyandra So Hyun sementara Jungkook dalam kondisi kritis karena dia menerima banyak sekali tusukan di tubuhnya. Parahnya Jun Hyun dan Nona Oh sama-sama mengetahui niat Andrew sedari awal. Mereka bergabung dan memanfaatkan kejadian tersebut untuk mengusir si bom dan Hyun dari apartemen. Dengan begitu, mereka berharap bisa melanjutkan niat buruk tanpa ada polisi yang selalu mencampuri urusan mereka. Si bom dan Hyun dipaksa untuk menyalakan generator listrik di apartemen.
Andrew berjanji akan melepaskan So-hyun jika mereka berdua mau melakukan hal tersebut. Di saat yang sama Dong-hyun akhirnya sadar bahwa perbuatan dia terhadap orang tuanya sudah keterlaluan. Pada akhirnya, dia menyerahkan semua makanan yang dia dapat dari Sehun kepada orang tuanya dan pergi meninggalkan mereka. Dong-hyun pergi menaiki mobilnya, ketika Hyun dan Si Bom bersiap menyalakan generator listrik. Namun ketika generator dinyalakan mereka yang terinfeksi terpancing oleh suara gemuruh mesin dan akhirnya mereka mengepung mobil Dong-hyun. Sementara Si Bom dan Hyun berhasil menyelamatkan diri, setelah apa yang terjadi luka cakar di tubuh Hyun akhirnya terungkap, ketika dia berusaha menahan serangan orang yang terinfeksi, ia meminta maaf kepada Si Bom karena tidak memberitahunya sedari awal. Hyun menjelaskan bahwa dia hanya ingin menunjukkan sisi terbaiknya di hadapan sang istri. Satu kalimat terucap dari bibir Si Bom pada waktu yang kurang tepat, dia baru menyatakan perasaannya kepada Hyun. Dia berkata bahwa dia sangat menyukainya Hyun. Di apartemen Andrew menitipkan So-hyun kepada pria pengacara tapi kemudian sang istri membawanya ke rumah. Di sisi lain, Si Bom dan Hyun kembali ke apartemen melalui tangga darurat untuk menghindari Andrew. Mereka berencana untuk membawa Jungkook dan So-hyun pergi melarikan diri. Untunglah setelah semua yang terjadi So-hyun bisa bertahan dan dia baik-baik saja. Istri pengacara yang sudah muak dengan kelakuan suaminya memutuskan untuk ikut pergi bersama Si Bom. Dia membulatkan hatinya untuk meninggalkan sang suami, bersama wanita pilihannya. Di lantai atas Si Bom mengajak Boram yang sedang berjuang dengan penyakitnya untuk melarikan diri. Tisok sudah siap menjemput di depan gerbang, tetapi Andrew menyadari pelarian mereka sehingga akhirnya Hyun mengorbankan dirinya untuk memastikan yang lain aman. Hyun meraih pintu darurat dan membuang kuncinya, sebelum akhirnya dia berbalik melawan Andrew dalam kondisi terinfeksi. Si Bom berhasil membawa orang-orang keluar dari apartemen, di mana tentara siap menjemput mereka. Hanya saja Tisok menyuntik Si Bom dan membawanya ke pusat karantina. Tisok menjelaskan bahwa Si Bom akan segera dibawa ke pusat keamanan biologi tingkat 4 oleh pihak pemerintah, di mana orang-orang akan mengembangkan vaksin dari antibodi yang dia miliki. Di saat yang sama istri Tisok sangat membutuhkan plasma dari darahnya Si Bom untuk membuatnya sembuh total. Si Bom bersedia untuk menyerahkan darahnya kepada Tisok dengan syarat dia harus membantunya kembali ke apartemen untuk menyelamatkan Hyun. Si Bom bersikeras bahwa dia tidak akan membantu negara untuk mengembangkan vaksin. Sebelum menyelamatkan suaminya, perpisahan itu menumbuhkan kasih sayang Si Bom terhadap Hyun. Terutama ketika dia menemukan rekaman video yang menjelaskan bahwa Hyun setuju untuk menikah dengannya bukan karena apartemen tetapi karena dia benar-benar mencintainya. Hyun berkata bahwa mendapatkan apartemen itu penting, tapi bersama siapa dia tinggal itu jauh lebih bermakna. Si Bom baru menyadari bahwa selama ini ia selalu menyukainya. Keesokan harinya So-hyun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi jantungnya yang sempat tertunda. Di sisi lain Tisok akhirnya berhasil mengembangkan vaksin sementara, tetapi dia hanya mendapatkan 2 suntikan karena jumlah antibodi Si Bom terus berkurang. Tisok menggunakan salah satu vaksin tersebut untuk istrinya, dan satu lagi untuk menyelamatkan Hyun. Tisok menepati janjinya untuk membantu Si Bom melarikan diri dari pusat karantina, tetapi Si Bom berubah pikiran dan menggunakan vaksin yang dia miliki untuk menyelamatkan ibu So-hyun yang kondisinya semakin memburuk dan hampir kehabisan waktu. Si Bom percaya bahwa akan ada orang lain yang memiliki antibodi sama sepertinya, dan dia akan tetap berada di samping suaminya sampai vaksin baru berhasil ditemukan. Setelah apa yang terjadi asisten Tisok menemukan Si Bom dan dia membantunya untuk pergi. Si Bom tiba di apartemen di mana dia bertemu dengan Yoon Kyung dan kakaknya. Mereka bercerita bahwa sehari sebelumnya dia melihat Hyun terluka parah setelah mengalahkan Andrew. Ia membantu membersihkan luka-lukanya yang ternyata sudah pulih karena infeksi virus. Setelah itu Hyun kembali ke atap dan ternyata tubuh Andrew sudah menghilang. Untuk waspada sembari berusaha mengatasi masalah lain yang ada di apartemen, dia datang menemui Jun Hyung dan berjanji akan memenjarakannya. Jun Hyung menjelaskan bahwa dia telah diserang oleh Sang Hee yang berusaha mencuri akun saham miliknya. Jung meminta keadilan berkata bahwa Sang Hee juga harus ditangkap atas perbuatannya. Hyun kemudian menjemput Dong Hyun yang terinfeksi dan membantunya untuk pulang, di mana akhirnya dia sadar betapa berharganya sebuah keluarga. Nona Oh akhirnya muncul setelah sebelumnya dia berusaha untuk membunuh Andrew, dan memastikannya benar-benar mati. Kejadian itu merusak mentalnya dan dia mulai sering berhalusinasi, setelah tahu apa yang terjadi. Si Bom langsung menemui suaminya yang sedang berjuang untuk menahan infeksinya. Si Bom menjelaskan bahwa dia akan tetap berada di sisinya dalam kondisi apapun. Kata-kata Si Bom menyadarkan Hyun dan ketika kondisinya pulih, Si Bom menciumnya dengan penuh kasih sayang.
Di sisi lain Tisok menyadari bahwa ada orang lain di apartemen yang memiliki antibodi seperti si bom. Dia adalah kakak Hyun Kyung yang sebelumnya terinfeksi tapi tidak pernah menunjukkan gejala apapun. Ia mendapatkan pernyataan itu dari istri pengacara yang bersaksi bahwa luka yang dimiliki kakak Hyun Jung tidak pernah beregenerasi, seperti orang terinfeksi pada umumnya. Internet di apartemen kembali menyala Sang-hee dan pria pengacara segera membobol akun saham milik Jung Hyun. Tetapi ternyata nilainya merosot hingga habis tak tersisa akibat krisis yang melanda seluruh negeri. Dong Hyun dan ibunya menikmati waktu bersama dengan sang ayah meski tangan mereka harus diikat demi keamanan. Pada akhirnya pasukan militer datang ke apartemen dan mereka segera mengamankan kakak Hyun Kyung. Sementara itu pasangan suami istri yang bekerja sebagai petugas kebersihan ditangkap saat mereka berusaha mencuri harta Jung Hyun. Di atap apartemen Nona Oh dan Jung Hyun menolak untuk turun, karena belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka akan segera dihukum. Andrew akhirnya muncul di saat-saat terakhir dan dia berhasil menyandera Hyun. Si bom segera melukai tangannya untuk memecahkan konsentrasi Andrew yang sudah terinfeksi. Dia seketika berubah menjadi agresif dan terhuyung-huyung mencoba menyerang si bom. Untunglah Hyun langsung menembak kepalanya dari belakang. Waktu berlalu, vaksin berhasil dikembangkan dan negara kembali pulih dari semua krisis yang melanda. So-hyun kecil sudah sepenuhnya sehat dan kini dia bebas berlari sesuka hatinya. Si bom dan Hyun akhirnya bisa menjalani hidup bahagia setelah berjuang bersama melewati masa-masa sulit. Di satu kesempatan sebelum bertanya kenapa Hyun dulu masuk kepolisian, ia menjelaskan bahwa itu semua karena dia berusaha mendekati si bom. Awalnya Hyun berpikir untuk pergi ke Amerika tapi tidak bisa berhenti memikirkan perkataan si bom bahwa masa depan itu punya banyak pilihan. Hyun akhirnya mengambil resiko untuk menjadi polisi, demi mendekati pujaan hatinya dan apa yang dia tanamkan saat itu kini berbuah kebahagiaan.